Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari buku Ar-Rahiqul Makhtum, ya, dan kita berada pada pembahasan yang terakhir dari buku ini, yaitu tentang sirah singkat, biografi singkat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kita masuk yang selanjutnya, yaitu Juwairiyah bintil Harith. Juwairiyah binti Al-Harith. Nah, Juwairiyah bintil Harith adalah putri dari salah seorang pemimpin Bani Al-Mustaliq. Nah, putri dari salah satu pemimpin Bani Al-Mustaliq. Nah, ketika Nabi SAW melakukan penyerangan kepada Bani Al-Mustaliq ini, ya, dan mengalahkan mereka, maka secara otomatis penduduk kampung tersebut, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya menjadi tawanan bagi kaum muslimin. Dan salah satu di antara mereka yang tertawan adalah Juwairiyah binti Al-Harith ini. Nah, kemudian sebagai rampasan perang, maka dia pun dibagi kepada rampasan perang ini, dibagi kepada semua pasukan, baik berupa harta maupun berupa budak. Nah, termasuk Juwairiyah, dia juga, ya, diambil oleh salah seorang pasukan kaum muslimin. Dan pada waktu itu yang mendapatkan bagian Juwairiyah adalah Thabit bin Qais, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi karena dia adalah putri dari salah seorang pemimpin Bani Mustaliq, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada yang lebih pantas untuk memiliki Juwairiyah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Thabit bin Qais, ya, tidak pantas bagi dia. Karena kenapa? Karena Juwairiyah ini adalah putri dari salah seorang pemimpin Bani Al-Mustaliq. Maka diperlihatkanlah Juwairiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tertarik untuk menikahinya. Maka sebelum dinikahi oleh Rasulullah, ya, Rasulullah pertama kali membebaskannya dulu dari perbudakan, ya, karena dia sekarang statusnya sebagai seorang budak. Maka dibebaskan dulu, dimerdekakan dulu dari status budak tersebut, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Juwairiyah binti Al-Harith, maka banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah, para pasukan, yang kemudian memerdekakan budak-budak yang sudah menjadi milik mereka, yang berasal dari keluarga Bani Al-Mustaliq, ya, karena dianggap bahwa mereka semua ini adalah besannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah berbesan, ya, besan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan, ya, tidak pantas bagi mereka untuk kemudian menjadikan besannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai budak-budak mereka. Jadi ada 100 orang
dari keluarga Bani Al-Mustaliq, kerabat-kerabatnya Juwairiyah ini yang kemudian dimerdekakan oleh kaum muslimin, sehingga Juwairiyah bintil Harith adalah orang yang paling besar kontribusinya terhadap kaumnya. Nah, dia adalah orang yang sangat besar kontribusinya terhadap kaumnya, karena dengan pernikahannya dengan Nabi SAW, sehingga 100 dari kerabatnya yang seharusnya mereka adalah para budak kemudian dimerdekakan oleh kaum muslimin. Dan ini adalah pemberian yang sangat besar karena statusnya sebagai istri Nabi SAW. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter tersendiri bagi Juwairiyah bintil Harith, dia juga dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan. Nah, dikenal sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dermawan. Ya, meskipun tidak sama dengan Zainab binti Jahsy atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan. Tapi Juwairiyah juga dikenal dengan kedermawanannya. Dia juga dikenal dengan sawamah qawamah, yang suka berpuasa dan suka sholat malam. Nah, meskipun tidak seperti Hafsah yang memang Jibril alaihissalam yang mengatakan kepada Rasulullah bahwa Hafsah itu adalah sawamah qawamah, orang yang sangat rajin berpuasa dan sangat rajin sholat malam. Juwairiyah ya hampir miriplah dengan Hafsah dalam artian ya semangatnya di dalam berpuasa sunnah dan juga di dalam melaksanakan sholat malam. Nah, dia meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Ya, usianya pada saat meninggal dunia adalah 65 tahun. Dan usianya ketika dinikahi oleh Nabi SAW adalah sekitar 20 tahun. Nah, sekitar 20 tahun. Jadi ini biografi singkat dari Juwairiyah binti Al-Harith. Kemudian yang kesembilan adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan. Nah, jadi dia adalah anaknya Abu Sufyan. Ummu Habibah sebelum diperistri oleh Nabi SAW, dia diperistri oleh Ubaidillah bin Jahsy, dan termasuk orang-orang yang masuk Islam itu di awal-awal. Nah, di awal-awal, dan mereka ini sempat merasakan tekanan-tekanan dari orang-orang Quraisy, sehingga mereka berhijrah ke Habasyah. Pada saat Nabi SAW mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan, di mana pada waktu itu Abu Sufyan termasuk orang yang sangat besar permusuhannya dengan kaum muslimin. Nah, ini putrinya ini masuk Islam. Nah, dia bersama dengan suaminya sama-sama hijrah ke negeri Habasyah. Nah, namun qadarallahu wa ma syaa fa'al, meskipun riwayat ini masih diperbincangkan, tapi banyak yang menyebutkan bahwasanya Ubaidillah bin Jahsy ini, dia ketika berada di negeri Habasyah, dia murtad dari agama Islam dan berpindah ke agama Nasrani, yang memang mayoritas penduduk negeri Habasyah adalah beragama Nasrani. Nah, dan dia meninggal dunia dalam kondisi kafir tersebut, dalam kondisi kafir. Dan setelah berpindahnya agama ke agama Nasrani, otomatis mereka pun berpisah dalam hal status pernikahan mereka itu sudah terputus. Nah, dan Ummu Habibah tentu saja sangat bersedih dengan hal tersebut, karena dia di negeri Habasyah tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki keluarga. Yang dia miliki satu-satunya hanyalah suaminya saja dari keluarganya. Tidak ada ayahnya di sana, ibunya, kerabatnya tidak ada. Karena dia berhijrah meninggalkan Mekah
yaitu untuk menyelamatkan agamanya. Tapi sekali lagi, ya qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kemudian Ubaidillah bin Jahsy ini murtad dari agama Islam dan memeluk agama Nasrani. Tapi sekali lagi bahwa riwayat ini ya diperbincangkan, ya ada sebagian yang menentangnya. Namun banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa kabar ini adalah kabar yang benar. Ya wallahu taala alam. Nah, ala kulli hal, ya dengan semua hal yang terjadi kepada Ummu Habibah, maka Nabi SAW ingin menghibur kesedihan tersebut, sehingga Nabi SAW mengirim ya utusan bahwasanya Rasulullah akan menikahi Ummu Habibah. Nah, dan pernikahan tersebut berlangsung. Nah, pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah yang kemudian menjadi pelipur lara bagi Ummu Habibah, ya karena perjuangannya selama ini yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu besar, meninggalkan ya keluarganya di Mekah, meninggalkan tanah airnya, ya kemudian mendapatkan musibah yang lebih besar lagi, ya dengan berpindahnya Ubaidillah kepada agama Nasrani. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Habibah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan beliau secara nasab. Dari 11 istri Rasulullah, yang paling dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Habibah. Nah, dan dia punya waqfah tersendiri, ya sebuah kisah tersendiri ketika dia sudah kembali dari Habasyah dan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, pada saat ayahnya yaitu Abu Sufyan mau memperbaharui kembali perjanjian Hudaybiyah, ya karena ada pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu pada saat Bani Bakar yang menjadi sekutu bagi orang-orang Quraisy, mereka ini membunuh Bani Khuza'ah, yang dimana Bani Khuza'ah ini adalah sekutu dari kaum muslimin. Padahal di dalam perjanjian Hudaybiyah itu disebutkan bahwa terjadi gencatan senjata di antara mereka itu selama 10 tahun. Dan ini berlaku juga untuk sekutu-sekutu mereka, sekutu kaum muslimin dan sekutu orang-orang Quraisy. Gencatan senjata artinya tidak boleh ya mereka saling menyerang satu sama lain selama kurun waktu 10 tahun itu. Tapi ternyata sebagian dari Bani Bakar yang dibantu oleh orang-orang Quraisy ternyata melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah, yang membuat orang-orang Quraisy sangat ketakutan. Ya, sangat ketakutan karena mereka sangat paham bahwa sekarang ini kekuatan kaum muslimin itu sangat besar, yang dimana mereka orang-orang Quraisy tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan kaum muslimin jika mereka mau menyerang orang-orang Quraisy. Ya, maka Abu Sufyan sebagai pemimpin orang-orang Quraisy pada waktu itu, dia datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah mau meminta keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan kepadanya. Dia datang kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali, tidak ada yang dia dapat. Dia kembali lagi ke rumahnya Rasulullah, ke rumahnya Ummu Habibah, karena Ummu Habibah adalah putrinya dia. Nah, ketika dia masuk ke dalam rumahnya Ummu Habibah, dia mau duduk di atas tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilarang oleh Ummu Habibah. Ya, dan kemudian ayahnya mengatakan, apakah kamu lebih mencintai tikarmu ini daripada ayahmu sendiri? Nah, Ummu Habibah mengatakan, tidak demikian, tapi tikar ini adalah tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kamu adalah orang musyrik najis. Dia mengatakan seperti itu kepada ayahnya. Dia tidak mengizinkan ayahnya untuk duduk di atas tikarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya penghormatannya, kecintaannya
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak melihat siapa yang datang ini, yang jelas dia adalah orang musyrik. Innamal musyrikuna najisun. Orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wakfah dari Ummu Habibah. Ummu Habibah dia meninggal dunia pada tahun 42 Hijriah. Nah, meninggal dunia pada tahun 42 Hijriah. Umurnya pada saat dia meninggal dunia adalah sekitar 72 tahun. Nah, dan umurnya ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 36 tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, Safiyah dia merupakan putri dari Huyai bin Akhtab. Siapa itu Huyai bin Akhtab? Ini sudah pernah kita sebutkan namanya sebelumnya. Dia adalah pemimpinnya Bani Nadir. Pemimpinnya Bani Nadir. Siapa itu Bani Nadir? Dia adalah salah satu kabilah Yahudi yang dulu pernah tinggal di Madinah. Ya, kita sebutkan kembali, yang pernah tinggal di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Mereka adalah Bani An-Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Jadi pemimpinnya Bani Nadir adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Dan dia ini, Huyai bin Akhtab, dia salah satu tokoh yang mempelopori atau yang menyebabkan terjadinya perang Khandaq. Kita kembali pembahasan sebelumnya. Dia adalah termasuk tokoh yang punya peran sehingga terjadi perang Khandaq. Dan dia juga merupakan tokoh yang telah mempengaruhi Bani Quraidah agar berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Bani Quraidah, mereka itu memegang erat perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin. Salah satu perjanjiannya adalah tidak boleh menolong musuh kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin. Tapi Huyai bin Akhtab menjanjikan kemenangan bagi mereka, bahwa kalau kamu Bani Quraidah membukakan pintu bagi kami sehingga orang-orang Quraisy dan pasukannya bisa masuk dari arah kalian, maka tidak ada kemungkinan bagi kaum muslimin untuk menang. Akhirnya Bani Quraidah dia pun melanggar perjanjiannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan peluang kepada orang-orang Quraisy. Namun ternyata nanti pada akhirnya adalah mereka gagal. Padahal Huyai bin Akhtab ini dia sudah mengatakan kepada Bani Quraidah bahwa apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan bentengmu. Kalau kamu dieksekusi, maka saya akan ikut bersamamu di dalam eksekusi tersebut. Dan ternyata benar, Huyai bin Akhtab ini memenuhi janjinya. Pada saat Nabi SAW menetapkan hukuman bagi mereka bahwasanya semua Bani Quraidah itu akan dieksekusi mati oleh Nabi SAW oleh kaum muslimin, Huyai bin Akhtab ini dia tetap di situ. Maka dia termasuk di antara orang yang dieksekusi oleh kaum muslimin. Dan ini dia merupakan ayahnya Safiyah. Ayahnya Safiyah. Nah, ketika Nabi SAW berangkat ke Khaybar untuk menaklukkan Khaybar, dan Safiyah bertempat tinggal di sana di Khaybar. Pada saat penaklukan Khaybar, benteng Khaybar ini. Nah, dan ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar secara keseluruhan, maka berlaku hukum, yaitu mereka akan menjadi tawanan kaum muslimin. Anak-anak dan wanita-wanitanya akan menjadi budak bagi kaum muslimin. Maka Safiyah termasuk di antara yang tertawan tersebut. Adapun suaminya, Safiyah pada waktu itu dia pengantin baru. Nah, dia pengantin baru pada saat penyerangan Khaybar itu.
pengantin baru dengan suaminya sebelumnya yang juga merupakan orang Yahudi. Nah, kemudian suaminya ini dia termasuk di antara yang terbunuh ya di dalam peperangan tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sepulang dari Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Safiyah. Nah, menikah dengan Safiyah. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Safiyah sudah melihat di dalam mimpinya, sudah pernah melihat di dalam mimpinya, dia melihat bahwa ka'anna qamaran waqa'a fi hijri. Dia melihat ada rembulan yang jatuh di dalam kamarnya. Dia melihat di dalam mimpinya ada rembulan yang jatuh di dalam kamarnya. Nah, dan dia ceritakan itu kepada suaminya. Ya, dan suaminya menafsirkan mimpinya bahwa ya tamannaiti malika Yathrib. Kamu ya sedang bermimpi atau memimpikan rajanya Yathrib. Ya, rajanya Yathrib yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dia juga ceritakan itu kepada Rasulullah ketika Rasulullah menikahinya ya, tentang mimpinya tersebut, dan membenarkan bahwa itulah tafsirannya, itulah takwilnya. Ya, artinya adalah bahwa ya pernikahan memang adalah sesuatu yang telah ya disebutkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah menikah dengan Safiyah dan kembali ya, dan menjadi ummahatul mukminin, ada beberapa hal yang disebutkan di dalam hadis kisah antara Safiyah dengan beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ya misalnya perkataan Hafsah kepada Safiyah yang pernah mengatakan kepadanya, ya kamu ini adalah anaknya orang Yahudi. Dan memang benar ya, dia adalah anaknya orang Yahudi. Tapi maksud dari Safiyah adalah ya dia mau merendahkan Safiyah karena dia adalah anak dari seorang Yahudi, dan dia pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia bersedih dengan perkataan tersebut. Dan Rasulullah mengatakan kepadanya, apa yang dibanggakan oleh Hafsah darimu, sementara kamu itu adalah anaknya seorang nabi, pamanmu juga adalah seorang nabi, dan kamu sekarang adalah istri dari seorang nabi. Nah, dan maksud Rasulullah adalah kamu adalah anak dari seorang nabi karena Safiyah ini dari garis keturunan Nabi Harun. Nah, dari garis keturunan Nabi Harun. Kemudian pamannya adalah seorang nabi karena pamannya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa dengan Nabi Harun dua orang yang bersaudara. Dan kamu sekarang adalah istri dari seorang nabi, yaitu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Hafsah tidak, dia bukan dari keturunan nabi, ya pamannya juga tidak ada yang nabi. Ya, artinya ini adalah ya bujukan Nabi SAW kepada Safiyah binti Huyai. Nah, dan juga Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Wahai Rasulullah, ya Safiyah itu orangnya seperti ini. Artinya Safiyah itu orangnya pendek. Safiyah itu orangnya pendek. Ya, dengan nada yang mencela Safiyah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Aisyah, kalau sekiranya ucapanmu itu dicampur dengan air laut, maka pasti akan mencampurinya. Karena ini kan ghibah. Dan ghibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Sehingga Rasul mengatakan kalau ucapanmu ini dicampur dengan lautan pasti akan mencampurinya, pasti akan mewarnainya atau merubah rasanya, merubah warnanya dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan di dalam hadis tentang Safiyah radhiyallahu anha. Nah, dan Safiyah meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Ya, pada tahun 50 Hijriah. Dikuburkan di pekuburan Baqi'.
Dan umur Safiyah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 17 tahunan. 17 tahunan. Kami sengaja menyebutkan ini karena ada syubhat dari orang-orang yang membenci poligami dengan mengatakan bahwa Rasulullah itu menikah dengan banyak wanita tapi mereka adalah janda-janda tua. 17 tahun janda tua tidak? Ya, taib. Kemudian yang terakhir adalah Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Naam. Maimunah binti Al-Harith dia adalah saudari dari Zainab bintu Khuzaimah. Saudari dari Zainab bintu Khuzaimah. Saudara seibu. Siapa Zainab bintu Khuzaimah? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu saja Rasulullah menikahi Maimunah setelah meninggalnya Zainab bintu Jahsy, karena tidak boleh menikahi dua orang wanita sekaligus sementara mereka adalah bersaudara. Tapi kalau misalnya sudah meninggal dunia kemudian menikahi lagi saudaranya maka tidak mengapa, sebagaimana Utsman bin Affan misalnya yang menikahi Ruqayyah kemudian menikah dengan Ummu Kulsum, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Al-Harith dia juga merupakan tante dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, karena Abbas istrinya Abbas bersaudara dengan Maimunah, sehingga Maimunah ini dia adalah bibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah binti Al-Harith setelah melakukan umrah qada. Setelah melakukan umrah qada. Setelah bertahallul kemudian Rasulullah menikah dengan Maimunah, akad nikah dengan Maimunah. Nah, karena orang yang sedang berihram belum bertahallul itu tidak boleh melakukan akad nikah, karena sebagian ulama menyebutkan bahwa Rasulullah menikah dengan Maimunah itu masih dalam ihram beliau, belum bertahallul. Tapi ini keliru. Yang benar adalah bahwa Nabi SAW menikah dengan Maimunah itu setelah bertahallulnya Nabi SAW dari ihramnya. Nah, dan beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah. Pada tahun 51 Hijriah. Usianya pada waktu meninggal dunia adalah sekitar 63 tahun. Sekitar itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 2 diantaranya meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 diantaranya meninggal dunia setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali, yang pertama Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Jadi yang pertama kali meninggal. Yang kedua Saudah meninggal dunia pada tahun 54 Hijriah. Jauh setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah istri Nabi sallallahu yang paling tua umurnya, yang paling tua umurnya. Ketika dinikahi oleh Rasulullah umurnya itu 60-an, sudah kepala 6. Kalau kita bilang sudah nenek-nenek. Nah, kemudian yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau meninggal dunia pada tahun 56 Hijriah. Kemudian yang keempat adalah Hafsah, beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijriah. 56 atau 57. Bahkan sebagian mengatakan 58. Banyak perbedaan tentang Aisyah. Ada yang mengatakan 56, 57, 58 Hijriah. Nah, Hafsah tahun 45 Hijriah. Zainab bintu Khuzaimah tahun keempat Hijriah. Masih hidup Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah 59 Hijriah. Istri Rasulullah yang paling terakhir meninggal dunia. Nah, Zainab bintu Jahsy 20 Hijriah. Yang paling pertama meninggal dunia setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedelapan adalah Juwairiyah bintul Harith 50 Hijriah, meninggal dunia 50 Hijriah. 9 Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, meninggal dunia pada tahun 42 Hijriah. Kemudian Safiyah binti Huyai, meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Maimunah bintil Harith, meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah dari pernikahan beliau dengan beberapa wanita. Di antaranya adalah untuk mempererat hubungan persahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabatnya, seperti Aisyah yang merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah. Hafsah, putri dari Umar bin Khattab. Ya, jadi Abu Bakar dan Umar adalah mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, begitu pula dengan Utsman dan Ali. Mereka berdua adalah menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin ini semuanya memiliki hubungan dengan Rasulullah terhadap pernikahan, masalah pernikahan. Karena dua di antara mereka adalah menantunya dan dua di antara mereka adalah mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga ya di antara mereka yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminimalisir ya permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, meminimalisir permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, seperti ya pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah, ya putrinya Abu Sufyan, dan terbukti setelah itu ya dia tidak keras lagi permusuhannya kepada kaum muslimin. Di samping karena kondisi mereka orang-orang Quraisy juga memang yang sudah lemah, ya ditambah lagi dengan pernikahan beliau dengan putrinya, pernikahan beliau dengan Ummu Habibah. Nah, di antara mereka juga dinikahi oleh Nabi SAW dengan hikmah untuk memberitahukan tentang penghapusan at-tabanni atau mengangkat anak angkat. Pernikahan beliau dengan Zainab bintu Jahsy, yang dimana ini dengan seketika ia menggugurkan adat istiadat orang-orang Arab jahiliyah dahulu tentang at-tabanni itu, tentang anak angkat, yang anak angkat itu posisinya sama persis dengan anak kandung. Itu di zaman jahiliyah, dan di zaman kita ini sepertinya mulai lagi hampir sama dengan itu. Ketika orang mengangkat anak angkat, dianggap itu sebagai anak kandung, mewarisi, dia adalah mahram kita, padahal tidak. Ini sudah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, di antara mereka juga ada yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk itu tadi ya, meminimalisir permusuhan. Selain daripada Ummu Habibah, di antara mereka juga ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dia dari Bani Makhzum. Ummu Salamah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu siapa yang dari sana? Ya, Khalid bin Walid. Itu dari Bani Makhzum. Nah, dan setelah pernikahan ini Khalid bin Walid juga tidak terlalu keras lagi permusuhannya kepada kaum muslimin. Bahkan tidak lama setelah itu dia pun masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadi ada pengaruhnya pernikahan beliau dengan Ummu Salamah, nah, terhadap masuk Islamnya Khalid bin Walid. Tapi saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sudah bisa memahami sedikit ya tentang gambaran biografi singkat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.